Oke, baik. Kembali lagi di channelnya Bapak Lazarus Jamat. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Saya Beneser Kristian Murdio, NIM 20030300078, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan langsung membahas saja hak perempuan pergerakan. Setelah lebih dari 7 dekade kemerdekaan itu diharapkan bahwa beberapa laporan tentang gerakan hak perempuan di India telah ditulis sebagian besar, dimulai dengan menelusuri anteseden gerakan dalam upaya reformasi pada masa kolonial. Meskipun ada hampir bulat bahwa pendapat orang-orang reformis membentuk ini supaya partisipasi perempuan dalam gerakan anti-kolonial adalah disorot, hampir semua penulis sejarah gerakan menandai kegiatan seputar pembentukan komite status perempuan di India. Wanita di India. Ada sejumlah pandangan tentang status perempuan India. 3 dari model ini diberikan sebagai berikut. Wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Mereka seperti ibu pertiwi, semua merangkul, tak berujung dan protektif. Dalam peran ibu ada unsur pengorbanan dan penyangkalan diri. Ini mengangkatnya ke dalam kesalehan sublimasi karena ibu adalah orang yang bisa dipercaya, yang selamanya setia, yang tidak pernah meminta tapi selalu memberi. Ada kepercayaan total dalam dirinya. Yang kedua, kita lanjut yang kedua. Versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosiologis. Dalam versi ini, sistem kepercayaan yang berlaku atas wanita untuk menjadi istri yang setia dan ibu didukung dengan berfungsinya keluarga bersama, aturan pernikahan, praktik dalam melahirkan anak, dan hak dan kewajiban yang dialokasikan untuk berbagai anggota organisasi sosial yang lebih besar. Model yang lebih modern membawa efek nasionalis pergerakan. Dalam model ini, posisi wanita di India saat ini adalah dejar, salah satu yang paling maju. Warisan India, perjuangan kemerdekaan, jaminan konstitusional, dan ketentuan hukum telah digabungkan untuk memberikan wanita India status yang hampir sempurna. Namun sikap dan praktis sosial telah mencegahnya sepenuhnya. Penikmatan hak dan keistimewaan yang dijamin di bawah hukum. 2 sektor. Kita lanjut yang ke 3, 2 sektor. Ada orang yang mau berkonsentrasi pada perubahan sikap. Mereka ingin membuat wanita menjadi subjek seperti baja atau tambang dengan materi dan lobby. Mereka yang merasa bahwa kebutuhan wanita dapat terpenuhi jika bersalin dan layanan kesejahteraan anak dibuat efisien dan tersedia. Dan akhirnya yang berpikir bahwa tidak ada wanita yang memilikinya sebaik wanita India. Namun menurut saya sebagian besar ketegangan juga perbedaan dapat diselesaikan jika wanita di India dibagi menjadi 2 kelas, yang kaya dan yang miskin.
Kita lanjut yang ke 5. Mitos nama dan realitas baru. Pada tingkat di mana kebijakan dibuat, para pembuat keputusan itu sendiri harus didik ulang. Laporan oleh Komite Status Wanita di India mengidentifikasi beberapa mitos dan mulai menjelajahinya. Misalnya ada mitos berikut. 1. Pengertian bahwa itu adalah ketentuan khusus yang dibuat untuk kemaslahatan pekerja perempuan di pabrik yang menghambat pekerjaan mereka. Penulis laporan ini mampu menunjukkan bahwa penurunan tren penyerapan tenaga kerja perempuan dimulai sebelum diberlakukannya hukum kesetaraan daripada menggantikannya. 2. Produktivitas perempuan lebih rendah dari laki-laki dan maka upah harus lebih rendah. Penulis laporan ini berpendapat bahwa kesimpulan seperti itu diambil setelah menolak akses perempuan ke keterampilan baru melalui pendidikan dan pelatihan dan mengutuk mereka pekerjaan yang kurang produktif sehingga menciptakan stereotip. Lanjut yang ke berorder sikap sosial. Jelas jenis penggolongan kebutuhan dan metode ini menciptakan jeda interkoneksi dapat diperkenalkan dalam presentasi dibuat di atas. Misalnya wanita miskin juga perlu berubah sikap sosial. Pengabaian bayi perempuan didesahkan untuk melahirkan anak dan pada kinerja tugas-tugas kasar. Pemukulan istri dan pengabaian wanita adalah kejahatan yang harus dilawan bersama dengan yang lebih baik penyediaan layanan sosial. Demikian pula di kota-kota atau di sektor itu sendiri ada kebutuhan positif untuk layanan sosial tersebut. Kita lanjut. Dan mil untuk pergi selaras, ini bab 2 ya. Dan mil untuk pergi selaras dengan perkembangan zaman, Komite Status Perempuan telah mengeluarkan studi yang solid dan terdokumentasi dengan baik secara bersamaan dengan perayaan Tahun Perempuan Internasional. Laporan mengasumsikan signifikansi besar karena ini adalah studi komprehensif pertama semacam ini dilakukan di India sejak kemerdekaan atau dalam hal ini pernah, dan oleh karena itu harus disebut sebagai dasar dan membutuhkan titik referensi untuk semua diskusi masa depan tentang masalah perempuan. Jauh dari menjadi trompet terinspirasi lip wanita untuk pribadi kebebasan, patut dipuji atas ketelitian surveinya dan ketenangan nadanya. Guys, lanjut. Hak dan kebebasan pendekatan yang luar biasa. Komite mengambil titik awal hak dan kebebasan dijamin untuk perempuan seperti yang lain di bawah konstitusi India yang digambarkan sebagai dokumen radikal yang mewujudkan tujuan dari sebuah revolusi sosial. Panitia kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi revolusi sosial yang belum selesai yang diisyaratkan dalam konstitusi dan kesenjangan antara penciptaan ideal dan aktual menjadi pusat perhatiannya. Hukum apakah obat cukup kuat?
Pengaturan status wanita yang dijelaskan merupakan hotspot dengan tergesa-gesa dirakit dari sejumlah sumber dengan kualitas yang tidak merata dan menambah sedikit pemahaman siapapun tentang masalah yang beragam dan kompleks terlibat. Komite melanjutkan untuk menangani perempuan dan hukum apa adanya disebutkan sebelumnya. Konstitusi India menekan prinsip kesetaraan dan legislasi sosial berikutnya. Pada umumnya, progresif, menyeluruh, dan diperhitungkan untuk menghilangkan semua hambatan hukum untuk kesetaraan penuh. Gitu ya guys. Wanita dikerja, menolak, dan jatuh. Ungkapan wanita bekerja dalam bahasa umum memunculkan visi yang begitu disayangi oleh kelas menengah perkotaan. Kantor pergi gadis-gadis di kota-kota yang jumlahnya tidak diragukan lagi telah menunjukkan fenomenal dalam 2 dekade terakhir dan telah memberikan kontribusi terhadap ilusi bahwa partisipasi perempuan dalam pekerjaan ekonomi telah meningkat. Gitu ya guys. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya tentang wanita dalam perubahan sosial. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.